itu mungkin saudara perkenalan. Yang jelas kedatangan kami dalam rangka itu tadi mengantisipasi kenaikan dan lonjakan harga menjelang bulan Ramadan. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo bersama anggota yang saya hormati, siang menjelang sore yang saya hormati rekan-rekan antara Kabupaten Wajo dan Pulau Utara ini terkait dengan sasaran kita, sehingga barangkali kami dari Komisi 2 Kabupaten Pulau Utara DPRD Kabupaten Pulau Utara berkewajiban untuk melakukan beberapa kunjungan, salah satunya adalah Kabupaten Wajo untuk minimal studi terkait tentang stabilitas harga beberapa jenis sembako. Kebetulan Wajo ini salah satu kabupaten yang kami anggap bahwa bagian dari yang beberapa jenis sembako di Pulau Utara, sehingga itu yang menarik perhatian kami untuk berkunjung dalam rangka mengetahui bagaimana perkembangan kemudian peningkatan lonjakan harga-harga beberapa jenis sembako. Dan ini penting bagi kami khususnya di Pulau Utara, karena saya lihat hampir sebagian besar masyarakat Pulau Utara ini resah dengan naiknya beberapa jenis harga sembako yang ada itu, sehingga itu yang menarik perhatian kami untuk berkunjung di Kabupaten Wajo. Belum kami dari pihak DPR memberikan argumentasi terkait apa yang disampaikan tadi. Tentu dari dinas terkait sudah memahami tadi apa yang disampaikan, bisa memberikan penjelasan terkait dengan kondisi yang ada baik di Kabupaten Wajo atau di kota maupun di luar di kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Dengan hormat disilakan. Kabupaten Wajo yang sedianya hadir menerima kunjungan Bapak dan Ibu dari Kabupaten Pulau Utara. Tetapi berhubung beliau menerima kunjungan dari Polda terkait inflasi, dan memang kebetulan juga kedatangan Bapak dan Ibu pas harga, terutama harga beras, Pak. Ya. Jadi saya lanjut, selamat datang Bapak, selamat Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo. Kami hormati Bapak anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo. Kami hormati Bapak dari anggota Komisi 2 DPRD Kolaka Utara. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Sekretaris Dewan Kabupaten Kolaka Utara. Izin Kadif Perdagangan, Dinas Perindak didampingi oleh pejabat fungsional dari Dinas Perindak. Kebetulan 2 hari yang lalu, ada izin Pak Ketua, kami dapat kabar dari PJ Gubernur bahwa inflasi Wajo itu tertinggi di Sulsel, mencapai 5,48%, yang dipicu oleh kenaikan harga beras yang menjadi akhirnya sebenarnya kami dari awal Januari Dinas Perindak dan Bulog sudah bekerja sama melakukan operasi pasar dan pasar murah di 14 kecamatan. Ini dari Januari sampai Februari, karena kami sudah mengantisipasi bahwa sebelum menjelang Ramadan pasti hampir semua kebutuhan pokok itu akan naik, terutama beras karena dampak iklim, Pak Ketua, El Nino panjang dari tahun lalu. Memang potensi kenaikan harga beras terus melambung. Akhirnya kami berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar ini untuk menekan harga yang terlalu tinggi. SPHP ini kan medium, Bulog lempar dengan harga 54.000 per 5 kilo, 10.900 per kilo. Kami harap ini bisa menekan harga di pasaran. Yang kedua, intens
kami hampir tiap hari dari bulan Januari melakukan kegiatan pasar murah. Ini juga dapat menekan harga yang terlalu tinggi di pasaran. Terus yang kedua dengan kerjasama dengan Badan Pangan Nasional, penyaluran bantuan pangan ke keluarga penerima manfaat. Dan ini kami berharap juga dapat menekan angka kenaikan harga beras di Kabupaten Wajo. Izin Pak, untuk bulan Februari ini kami dan Dinas Pertanian dan Bulog ada kegiatan gempur Kecamatan Tempe. Dan ini adalah indikator harga kebutuhan pokok di kota Pak. Jadi semua kelurahan, semua titik di kelurahan kami adakan pasar murah, terutama kebutuhan pokok menjelang bulan puasa. Ada kewajiban dari Kementerian Perdagangan tiap hari menginput, laporkan ke Kementerian Perdagangan melalui aplikasi SP2 kalkulasi. Kami turun ke pasar pagi-pagi bersama semua unsur terkait dari Komisi 2 Kabupaten Kolaka. Menurut saya seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa instruksi Kemendagri Presiden itu menjaga stabilitas pangan secara keseluruhan. Tentu ini adalah tanggung jawab kita bersama, pemerintah dan DPRD itu melakukan itu intervensi pangan pasca pemilu kemarin memang dan cukup kita rasakan di Kabupaten Wajo. Pada jadi disampaikan untuk kami bahwa inflasi yang cukup tinggi di Sulsel itu Wajo 5,48%. Tapi alhamdulillah selama ini pemerintah dan DPRD melakukan intervensi berkaitan dengan itu, dan saya kira ini sudah mulai sedikit stabil untuk menghadapi bulan puasa. Ya tentu keberadaan DPRD ini adalah bagaimana kemudian memberikan ruang kepada pemerintah dalam hal regulasi untuk melakukan sebuah tindakan. Alhamdulillah kemarin di 2023 baru saja kita sahkan Perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan. Yang mudah-mudahan perlu juga bisa melakukan itu. Ya, karena kita sudah melakukan Perda tentang tata cara penyelenggaraan pangan. Kami sudah sahkan kemarin di 2023. Ini atas dasar perintah PP PP 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan. Ini penting Pak yang harus kita lakukan. Ini share, mohon maaf kita share. Ya, supaya pemerintah bisa melakukan upaya-upaya ketika terjadi ada gejolak harga, ada kekurangan pangan, ada bencana alam, bencana sosial dan kadang lainnya, supaya pemerintah bisa mengambil sikap cepat untuk melakukan itu. Dan saya kira pemerintah daerah Kabupaten Wajo dan DPRD sudah mensahkan kemarin itulah menjadi salah satu regulasi kita yang kita pakai saat ini, dan membuat sebuah cadangan pangan kerjasama dengan Bulog membuat cadangan pangan. Alhamdulillah cadangan pangan kita di Bulog sekarang ini kurang lebih 100 ton ya, 100 ton yang kita siapkan untuk menanggulangi apa yang kita alami sekarang. Itu pun juga hari ini belum bergerak. Kalaupun ada itu upaya sedikit-sedikit kita keluarkan. Kedua, kerjasama terhadap semua mitra yang kita lakukan, Bappenas, Badan Pangan Nasional, ya Badan Pangan Nasional dengan mitra-mitra lainnya untuk mengintervensi itu. Saya kira ini memang menjadi perhatian bagi seluruh daerah yang kondisinya saat ini mengalami ada gejolak harga dan kekurangan pangan di semua daerah. Selama ini kita sudah lakukan itu, dan yang paling terpenting menurut saya adalah regulasi, supaya pemerintah bisa melakukan upaya-upaya itu dengan dasar regulasi yang kita buat. Yang mudah-mudahan teman-teman DPRD Kabupaten Kolaka Utara juga bisa menginisiasi apakah itu Perda inisiatif atau usulan dari pemerintah daerah. Karena Kolaka Utara ini adalah bagian dari Wajo
Ya hampir 40% masyarakat Wajo ada di sana. Ya tentu pengaruhnya kalau ada gejolak seperti itu pasti dampaknya juga ke Wajo. Saya kira itu yang harus yang namanya kekurangan pangan dan gejolak harga pangan di lapangan. Siapkan pemerintah ya pasti apa yang ini sudah intens melakukan maka tiap hari melakukan jadwal-jadwal ke pasar murah ya dan lain seperti di wilayah tertentu ya wilayah tertentu kita lakukan. Kedua berkaitan dengan program kegiatan pertanian ada yang namanya pemetaan pangan. Setiap tahun juga kita selalu melakukan pemetaan pangan di setiap rutin di setiap APBD kita bahwa ada yang namanya pemetaan pangan secara terinci bahwa di kecamatan A ini kekurangannya seperti ini. Jadi untuk mengambil sebuah kebijakan dan tindakan, misalnya kita tepat sasaran kalau sudah kita melakukan kajian itu setiap tahunnya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh dari Dinas Perindakom dan UKM dan dilengkapi oleh anggota Dewan yang terhormat, saya kira itu yang menjadi jawaban daripada apa yang disampaikan, mulai dari fakta lapangan sampai dengan terkait dengan regulasi. Yang Santres menawarkan produksi pangannya ke Indonesia, tapi karena kondisi sekarang memang secara mendunia ini persoalan, tapi jangan kita terlalu ke situ dulu. Nah, berbicara tentang Wajo dengan Kolaka Utara, memang kita sependapat bahwa hampir dikatakan penduduk Kolaka Utara secara umum sebenarnya dikatakan cuma dua yang menguasai Wajo dengan Bone. Semua pokoknya Bugis lah. Karena terus terang saya sendiri ini darah Wajo. Mengapa kami terlalu serius untuk datang melakukan, katakanlah kami belajar ke induk kampung kami bisa kami terapkan di Kabupaten Kolaka Utara karena itu tadi. Tapi setelah kami mendengarkan paparan dari Ibu Kak barangkali terjadinya sekian persen itu memang sudah. Nah, saya rasa kalau kebutuhan sembilan bahan pokok yang kita akan katakan secara umum begitu, kami tidak terlalu bergeser ke yang lain. Yang cuma kita permasalahkan persoalan memang persoalan beras. Karena perbandingannya persoalan beras kalau kita hampir kami katakan bahwa 90% barangkali ketergantungan kami dari Sulawesi Selatan. Boleh dikatakan seperti itu. Karena kalau persoalan kebutuhan yang lain barangkali karena berhitung dari startnya misalnya di Makassar sehingga di Wajo kan perhitungan transportasi saja yang membedakan sehingga bisa sampai jadi gejolak harga itu selama apalagi memasuki bulan Ramadan. Kami pernah mendampingi Pak Bupati terus saya sampaikan Pak Bupati kan di sana namanya juga PJ, saya sampaikan kalau pengaruh ini yang kita ini kan tidak akan mungkin pedagang menjual semahal ini, misalnya pada dasarnya memang juga tidak demikian. Karena dia mau dapat profit berapa? Karena perdagangan itu bisa mendapat keuntungan kalau memang tidak terjadi persaingan yang berat. Nah ini tidak bisa kita pungkiri. Saya kira kedatangan kami terus terang Pak. Kami sebelum kita paparkan dengan menyatakan tadi bahwa sudah kami persiapkan, itulah yang kami sangat butuhkan sebenarnya. Ketua tim kami sampaikan, saya bilang sebenarnya dua yang kita harus datangin sidrap dengan Wajo. Kalau persoalan beras, kalau persoalan sembako yang saya tidak pikirkan, ya kalau dia gagah berat ya ada masalah, tapi kalau yang lain aja, itu yang masalah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak pimpinan. Rombongan kami tadi bahwa saya dari Gerindra memang mudah-mudahan setelah pengumuman ini kita bisa tercover kembali. Yang menarik ini mungkin sebentar dikasih kopiannya sebagai paham. Menarik memang karena kalau ini kebutuhan pokok yang tidak dikelola dengan baik, regulasinya tidak ada, mungkin agak berdampak terhadap pemerintah dan juga masyarakat. Dan apa yang disampaikan oleh orang tua kita bahwa
kita itu 90% tergantung ini. Ya, bisa lapar pada utara kalau tidak ada supply dari Wajo. Tidak bisa dipisahkan. Mulai dari dulu sampai sekarang. Mungkin tidak terlalu lama kita ini Pak, karena kita juga ini dengan aturan yang begitu ketat, juga kita DPRD bagaimana menginisiasi aturan supaya bisa jalan sama-sama sehingga tidak berdampak terhadap hukum yang ini juga kita sehingga kami mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan dan anggota DPRD. Ya, dia bilang cepat kemari. Jadi sebenarnya kita mau singgahkan pimpinan dosa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Masih ada Pak? Cukup ya. Satu arah ini. Karena Wajo dan Kolaka Utara tidak bisa dipisahkan. Kedua, dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga sembako menjelang bulan Ramadan. Kita tahu harga beras sekarang melonjak. Khususnya 9 bahan pokok itu yang menjadi dasar kedatangan kami. Kita ingin melihat bagaimana Wajo mengantisipasi kenaikan harga sembako dan mereka tadi sudah paparkan dari mewakili kepala dinas operasi mengungkapkan bahwa mereka selalu mengadakan operasi pasar dalam rangka mencegah kenaikan harga yang terlalu tinggi. Ya, saya kira hanya itu, mungkin sebentar bisa ditambahkan. Terima kasih Pak. Apa tadi kunjungan terima dari Kolkata? Apa tujuannya? Terima kasih. Alhamdulillah baru kami terima kunjungan kerja anggota DPRD dari Kabupaten Kolaka Utara yang terkait dengan inflasi yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara. Dan alhamdulillah Wajo dijadikan sebagai tempat kunjungan untuk menarik suatu referensi bagaimana kendala ini bisa teratasi dengan baik. Walaupun Wajo menurut pejabat gubernur bahwa yang tertinggi di Sulawesi Selatan inflasinya adalah Kabupaten Wajo yaitu 5,4%, akan tetapi alhamdulillah instansi terkait dengan seluruh stakeholder bergerak secara menyeluruh sehingga alhamdulillah inflasi ini sudah mulai lambat laun kita tekankan bergerak ke nilai yang lebih rendah sehingga ini akan memberikan nilai positif terhadap apa yang menjadi harapan pemerintah pusat bagaimana pengendalian inflasi itu apalagi menjelang masuknya bulan suci Ramadan ini. Terima kasih.